Baik, selamat bergabung kembali di channel saya dalam rangkuman materi pembelajaran PKN. Dalam video kali ini, saya akan memberikan materi kelas 9 dengan judul Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Kita mulai saja. Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 4 yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat yang ketiga dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dan dalam pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden. Menurut Budiarjo, syarat dasar terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law adalah sebagai berikut. Pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. 6. Pendidikan keluarga negaraan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan cara demokrasi langsung. Contoh, pelaksanaan demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan demikian, wakil rakyat dalam pemerintahan negara ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut. Pengisian keanggotaan MPR, karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, pengisian anggota DPR melalui pemilu, pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pengisian anggota DPD melalui pemilu, ada pada pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berikutnya, pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung pada pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang disingkat dengan Luber Jurdil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Bebas mengandung makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak sebagai pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada unsur paksaan. Rahasia memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun. Jujur mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Baik, terima kasih. Sekian dulu untuk materi kita pada video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.